Dan hari ini saya ingin berbicara hal yang terakhir dalam seri The Significance of Jesus. Yang terakhir ini, dalam seri ini, kita mau belajar tentang satu hal yang disebut The Significance of the Gethsemane. Mount Olive, sebuah gunung sebelah Yerusalem, sebelah kota Yerusalem, sebuah gunung. Dan ternyata Yesus sering pergi ke Mount Olive, Bukit Zaitun. Bukit Zaitun merupakan bukit yang paling sering dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Coba lihat dalam Lukas 21:37, dia katakan begini: pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Bayangkan, pagi dia mengajar, siangnya dia kembali ke Bukit Zaitun untuk bermalam di sana. Di ayat berikutnya di Lukas 22 dikatakan begini: lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana apa? Biasa. Artinya bukan sekali-sekali, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Bahkan waktu dia mau ketemu sama Maria Magdalena, saudara Lazarus, Yohanes 11 ayat 1 bilang begini: ada seorang sedang sakit, Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania itu daerahnya di Bukit Zaitun. Coba Markus 11 ayat 1. Ketika Yesus dan muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di mana? Bukit Zaitun. Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Oh, semua keadaan yang Yesus alami ternyata di Bukit Zaitun. Yang tadi, seorang yang sedang sakit Lazarus, dia ada di Bukit Zaitun, Betania. Jadi banyak kali Yesus datang ke Bukit Zaitun. Habis bait Allah ke Bukit Zaitun. Mau berdoa ke Bukit Zaitun. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi Bukit Zaitun terus. Ada apa di Bukit Zaitun? Kan pertanyaannya begitu. Kenapa kok Yesus datangnya ke Bukit Zaitun terus? Kenapa dia memilih Bukit Zaitun, gak yang lain? Padahal Yerusalem kan besar. Sekelilingnya juga banyak daerah lain. Kenapa dia pilih Bukit Zaitun? Dan menjelang 1 minggu sebelum dia ditangkap, saudara, ada 3 kejadian yang terjadi di Bukit Zaitun. Yang pertama, di Bukit Zaitun itu Yesus menceritakan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Dia ngajarnya dari Bukit Zaitun. Matius 24 ayat 3 dia bilang ini: ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Maksudnya waktu dia bilang Yerusalem akan hancur, gak ada batu yang menumpuk satu dengan yang lain. Kapan itu terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kedatangan kesudahan dunia? Yesus memberitahukan kemudian, oh, ada masa-masa sulit dari Bukit Zaitun. Dia ceritanya dari Bukit Zaitun. Dia mengajarnya kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Akan ditangkap. Tapi kalau kau sudah baca Yohanes, saudara, ada satu yang luar biasa. Dia bilang begini: masa-masa sulit terjadi. Kalau sudah nanti di rumah baca kitab Yohanes ya, waktu saat kejadian ini, engkau ditekan demikian rupa. Tapi kalimat itu bilang begini: tetapi pada saat itulah kesempatan paling baik engkau menjadi saksiku. Yesus ngajar tentang kedatangan akhir zaman, tapi juga ngajar bahwa itu waktu tepat buat kita bersaksi, dan kelepasan terjadi dari Bukit Zaitun, bukan dari bait Allah. Dia ngajar di sini. Ada masa-masa tekanan yang susah akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Lalu berikutnya, saudara, setelah dari Bukit Zaitun dia cerita kesempatan lain.
dalam Lukas 19:37. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua orang mengiringi dia, bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat maha tinggi. Yang kedua, saudara, dia datang sebagai seorang raja dari Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun Yesus cerita bahwa nanti dia akan datang sebagai raja. Dia masuk Yerusalem. Dari Bukit Zaitun turunnya. Kok gak dari tempat lain? Dari Bukit Zaitun dia turun. Dan waktu sampai Yerusalem, yang lebih luar biasa apa? Waktu sampai Yerusalem, dia gak lihat kota lain. Belum nyampe, belum masuk gerbang, dia menangisi Yerusalem. Dia bilang, kenapa kok kamu begitu? Nggak mau bertobat. Satu saat nanti semua tembok akan diruntuhkan. Lalu dia masuk ke dalam. Hal yang pertama dia lakukan apa? Dia masuk ke Bait Allah. Setelah dari Bukit Zaitun dia turun sebagai raja. Semua orang melemparkan alas bajunya untuk jalannya keledai itu. Dia jalan, dia nangisi Yerusalem, dia masuk gerbang Yerusalem, dia langsung menuju Bait Allah. Apa yang dilakukan di Bait Allah sebagai seorang raja? Dia membersihkan Bait Allah. Turunnya dari Bukit Zaitun. Lalu yang terakhir, saudara, kejadian yang terakhir, dia bercerita sesuatu hal yang paling utama, yaitu tentang Taman Getsemani. Semua ngerti Taman Getsemani ya? Tahu Taman Getsemani kan? Saudara tahu, Taman Getsemani itu adanya di Bukit Zaitun. Lukas 22:39 kan bilang begini, lalu Yesus pergi keluar kota sebagai biasa di ujung Bukit Zaitun, muridnya mengikuti juga. Matius 26 lihat. Lalu sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi kalau sudah lihat petanya Taman Getsemani itu adanya di Bukit Zaitun. Nah, saudara tahu apa yang terjadi di Taman Getsemani, saudara? Ini yang saya mau cerita lebih dalam. Di Taman Getsemani itu kan sudah tahu ceritanya. Yudas Iskariot yang mengkhianati mencoba menangkap Yesus, betul? Yesus waktu itu sedang seperti biasanya, dia ajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Lalu dia bilang begini, kamu tunggu sini, aku mau doa. Dia pisahkan, dia berdoa. Lalu dia berlutut di Taman Getsemani. Dia berlutut. Lalu dia berlutut. Dia bilang, Tuhan, Bapak, sambil menangis. Alkitab catat peluhnya aja seperti tetesan darah. Stres, ketakutan. Dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dia berlutut. Dia takut. Padahal dia baru masuk sebagai raja dari Bukit Zaitun. Lalu setelah berdoa, singkat cerita, dia dengar rame-rame. Ada apa nih? Dia samperin muridnya. Dia lihat obor-obor api dari kejauhan. Dia lihat segerombolan orang datang. Kan orang tuh kalau datang rame ya. Dan orang itu datang bukan dengan seperti keren gitu ya, dengan jas, dengan baju, dengan sopan, enggak. Kita mencatat dia datang dengan pentung dan pedang. Artinya begini, dia mau apa? Orang-orang ini mau menangkap Yesus bersama Yudas dengan cara kekerasan, betul nggak? Mana ada orang yang mau nangkap dengan baik-baik bawa pentung dan pedang? Nggak ada. Orang kalau kerusuhan, polisi-polisi bawa pentung dan pedang. Kenapa? Karena takutnya ada kekerasan, dia bisa lawan, betul? Jadi sudah antisipasi kekerasan, mereka mau ambil Yesus secara keras. Yesus tahu. Nah, ini menarik cerita setelahnya. Oh, dari di Bukit Zaitun kejadiannya.
Di Bukit Zaitun, di mana dia turun sebagai raja. Lihat ini saudara, lihat ini. Yohanes 18:4. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa mereka, dirinya maju ke depan. Waktu mulai kumpul, Yesus maju ke depan. Dan dia bilang begini, siapa yang kamu cari? Dia tanya kamu ke orang-orang yang jaga lo. Bukan tentara ini, pentung dan pedang. Siapa? Ada orang Farisi juga di sini, orang Saduki juga, ahli-ahli agama, ahli Taurat di situ. Siapa yang kamu cari? Saya aja mau lanjutin aja, excited saudara dengar ini. Jawab mereka, orang-orang jawab sama si Yesus, dia jawab ini. Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Dia nggak bilang Yesus yang melakukan mujizat. Dia nggak bilang Yesus anak Allah. Dia nggak bilang Yesus dari Nazaret, anak tukang kayu. Yang bohong-bohong dia itu Mesias. Yang mencoba menipu kita dengan kuasa-kuasa gelap. Yesus itu loh. Dari Nazaret itu loh. Bukan Yesus yang lain. Dari Nazaret yang coba-coba nipu kita ini. Aku mau cari dia, mau tangkap dia. Dengan pentung dan dengan pedang. Oh, lihat. Lalu kata Yesus kepada mereka. Mereka hidup, ingat situasinya waktu itu. Yesus di depan murid-muridnya. Muridnya di belakang dia. Yesus di depan. Saya percaya dia satu ngomong ini. I am he. Yudas pengkhianatnya juga berdiri sama-sama mereka, sama yang mau bilang, I am he. Kemudian yang terjadi, saudara nggak akan pikir ini. Ketika ia berkata kepada mereka, I am he, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Haleluya. Saudara pernah realize ayat ini? Ditanya sama mereka, mau cari siapa kamu? Yesus orang Nazaret, biasa-biasa orangnya. Yesus bilang, I am he. Saat Yesus ngomong, I am who I am. Aku adalah aku. Kata yang sama yang diucapkan Allah kepada Musa. Kata yang sama waktu Yesus dalam kitab Yohanes menjelaskan, aku adalah kebenaran hidup. I am who I am. Akulah Raja, akulah penyembuh, akulah Tuhan, akulah Mesias. Pada saat dia ngomong, I am who I am he. Mundurlah dan jatuh semua orang yang ingin membawa pentung dan pedang menangkap Yesus ke tanah. Luar biasa. Luar biasa. Dan kejadiannya di Bukit Zaitun, di mana dia datang sebagai raja. Saudara tahu ini, the authority of Jesus. Siapa yang bilang setan bisa datang sama saudara, kesusahan bisa datang sama saudara, lalu bilang begini, aku mencari kamu untuk kuhancurkan. Saya percaya Yesus akan bilang begini, maju di depan saudara. Siapa yang kau cari? Waktu dia mau hancurkan hidupmu dengan tekanan, Yesus akan bilang begini, I am who I am. Gak ada setan apapun dalam dunia ini yang sanggup berdiri di depan nama itu. Hidupmu ada Yesus di depan saudara. Karena itu dia mati. Saudara tahu artinya Getsemani? Getsemani itu saudara, atau nanti saya cerita. Saya lanjutkan dulu ayat tadi ya. Ayat tadi. Lalu setelah mundur, ditanya saya lagi sama Yesus. Setelah mereka mundur, jatuh, Yesus tanya lagi, siapa yang kamu cari? Kok nanya 2 kali? Yesus sudah dengar kok, Yesus gak budak. Ditanya lagi, siapa sekarang yang kamu cari? Saya percaya ngomongnya gak sambil berdiri saudara. Ngomongnya waktu mereka jatuh di bawah dengan rasa kagum, hormat, dengan wibawa Tuhan. Dia katakan begini, mungkin sambil gemeteran, Yesus orang Nazaret.
Nggak lagi kayak pertama, Yesus orang Nazaret. No, saya rasa begitu dia jatuh sampai ke tanah, rombongan ini gemeteran. Yesus orang Nazaret. Tapi gue disuruh sama orang-orang lain nih, gue mesti takut belum. Tapi dengan gemeteran. Jawab Yesus sama dia, udah gue ngomong, udah gue kasih tangan. Akulah dia. Jika, dengar baik kalimat ini. Saya senang dengan kalimat ini. Dia begini, jika aku yang kamu cari, biarin murid-muridku ini pergi. Kalau upah dosa adalah maut, di Taman Getsemani sebelum dia mati, I am yang menjadi korban. Biarkan aku yang menanggungnya, biarkan aku yang susah, biarkan aku yang disalib, biarkan aku yang mati, biarkan orang-orang yang percaya ini pergi dari maut. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka pergi. Kalau saya ngomong sama Pak Joko, kalau saya Yesus, dan iblis coba untuk bawa Pak Joko masuk dalam neraka yang kekal, tapi Pak Joko ikut saya sebagai Yesus, murid Yesus. Waktu maut ingin ngambil Pak Joko, mau menekan Pak Joko, Yesus akan maju. Yang kamu cari aku, biarkan Pak Joko pergi. Ini kalimat dahsyat, saudara. Ini kalimatnya nggak main-main ini. Yesus di depan bilang, jangan sentuh yang namanya Ida. Ini aku, biarkan Ida pergi. Tangkap aku. Makanya dia disalib. Makanya dia dicaci maki. Makanya dia dibunuh. Supaya kita bisa pergi. Makanya dia dihina. Makanya dia jadi miskin. Supaya kita kaya. Makanya dia menjadi rusak dagingnya supaya kita punya hidup. Haleluya. Kalimat ini luar biasa. So, biarkan mereka ini pergi. Ngomongnya dari Bukit Zaitun. Lalu kalau sudah baca kitab Yohanes, kejadian yang sama dilengkapi gini. Yohanes 18. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Ini ceritanya sama tapi Yohanes lebih detail. Dia bilang ini, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, kata Yesus, tidak seorang pun yang akan kubiarkan binasa. Tidak ada seorang pun dari saudara yang Yesus akan biarkan binasa. Kalau engkau dedikasikan hidup saudara menjadi murid Yesus yang sesungguhnya, tidak akan Yesus melepaskan tangannya dari saudara. Karena dia akan maju di depan saudara dan katakan begini, ini aku, I am he. Biarkan mereka pergi. Tapi berapa banyak dari kita yang Yesus sudah lakukan itu, tapi kita gak percaya dia. Kita masih hidup sembarangan dan main-main. Padahal Yesus sudah bertaruhkan sedemikian rupa. Sudah tahu, Taman Getsemani itu artinya gitu, oil press. Getsemani itu kalau bahasa aslinya artinya itu oil press. Jadi kalau buah olive, buah apa itu olive itu? Buah zaitun ya, buah zaitun. Itu kalau mau jadi oil, minyak zaitun, itu ada presannya. Nah, tempat pemerasan minyak zaitun itu adanya di Taman Getsemani. Namanya oil press. Jadi press, buah itu di press jadi keluar oil. Di press itu nggak kira-kira, saudara. Nggak cuma dibejak-bejak begitu, enggak. Di press sampai keluar oil. Jadi di Taman Getsemani ini sudah melambangkan begini, Yesus ditekan sedemikian rupa sampai mengeluarkan darah yang terakhir. Penekanan, kepahitan, kesusahan ada di situ. Itu dilambangkan dengan Taman Getsemani, di mana dia diserahkan dan mulai dicaci maki, mulai dihukum. Supaya kita nggak usah. Coba lihat ini, Roma 11, 17, 18. Yesus itu melambangkan buah zaitun, akarnya zaitun, supaya kita buahnya itu nggak usah dipres. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan kamu sebagai tunas liar,
telah dicantokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar, tapi akar yang menopang saudara. Jadi selama ada tekanan hidup, Tuhan akan menopang saudara. Karena Tuhan yang sudah dipres lebih dulu daripada saudara. Tuhan yang sudah ditekan di Taman Getsemani, sehingga saudara bisa hidup sampai hari ini. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Dan bahkan pada saat kau dicobai, Tuhan itu setia. Dia akan berikan jalan keluar buat saudara. Wah, ini harapan yang harus setiap orang dengar, saudara. Bayangkan, saudara, semua ketaman saya itu ternyata bukit saya itu adalah satu arti yang signifikan. Di sanalah dia membuktikan otoritasnya sebagai raja. Dia turun sebagai raja. Waktu orang mau nangkap dia di bukit Zaitun, Taman Getsemani, dia bilang, "Aemi, jatuh semua." Artinya begini, kalau aku nggak mau serahkan nyawaku, kau nggak bisa ambil. Kalau aku nggak mau ditangkap, kau nggak bisa ambil. Tetap Aemi, tapi aku mau nyerahkan nyawanya. Biarkan mereka pergi. Haleluya. Lalu yang terakhir, Yesus dibawakan. Bukit Zaitun dibawa. Langsung ke depan Pilatus, dicambuk, dicaci maki, dibuang, kasih mahkota duri, dipukuli. Lalu kemudian ditarik ke Bukit Golgota, dipakul tangan kiri, daging tembus tulang, tulang tembus daging, daging tembus lagi sampai kayu tembus lagi keluar. Diangkat ke atas, digantung selama beberapa jam. Pilatus aja heran kok matinya cepat. Kenapa? Karena Yesus serahkan nyawanya. Oh, dia mati. 2 minggu lalu kita berbicara tentang salib. Minggu lalu kita berbicara tentang kubur. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? 3 hari dia bangkit, saudara. Dia bangkit. Because what? I am He. Akulah raja. Aku gak bisa didikte oleh kematian. Kematian gak bisa mengalahkan aku, kata Yesus. Aku adalah aku. I am who I am. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Waktu bangkit, 40 hari dia udah mau naik ke surga. Tebak, dia perginya kemana? Kemana perginya? Naik ke surga? Bukit Zaitun. Aku datang turun di Yerusalem sebagai raja. Aku bersihkan bait Allah sebagai tempat doa. Aku ditangkap supaya orang-orang yang ada menjadi muridku tidak perlu mengalami tekanan. Aku mati tapi aku buktikan I am who I am. Aku hidup dan bangkit lagi. Lihat, di Taman Getsemani, di Bukit Zaitun kau tekan aku. Aku kembali ke sana sebagai seorang yang hidup kembali di Bukit Zaitun. Dia naik di Bukit Zaitun, saudara. Coba Kisah Rasul 11, 17, 16. Dia bilang begini, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Kisah Rasul itu bilang begini, dengan cara yang sama Yesus naik, dengan cara yang sama akan Yesus datang lagi. Mungkin kita berpikir, oh caranya doang. Enggak, tempatnya juga. Coba lihat ini. Oh, baca dulu ayat selanjutnya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Di Kisah Rasul tadi, Bukit Zaitun dia naik. Tempat dan cara yang sama ternyata sama, saudara. Nggak cuma caranya doang. Coba lihat Zakaria. Waktu itu dia nubuatkan bagaimana Yesus akan datang. Dia bilang begini, Zakaria, pada waktu itu kakinya akan berjejak di mana? Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem sebelah timur. Sama kan dengan Kisah Rasul tadi. Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan, karena I am who I am. Wow.
Siapa yang bisa melawan dia? Waktu dia hidup 3 tahun melayani, selalu dia pergi ke Bukit Zaitun. Seperti biasa dia berdoa. Waktu dia masuk Yerusalem turun sebagai raja dengan keledai, orang-orang menghamparkan dari Bukit Zaitun, dia jalan turun ke Yerusalem. Diberkatilah dia datangnya dengan nama Tuhan, sebagai raja dia masuk. Dia menangisi Yerusalem. Kenapa kamu bertobat? Tapi dia tak peduli. Dia masuk Yerusalem. Baik Allah, dia obrak-abrik, bukan lagi sarang penyambut, tapi menjadi rumah doa. Dia bersihkan semua. Lalu dia kembali dengan murid-muridnya ke Getsemani. Itu yang akan kulakukan sebagai raja. I am who I am. Ditangkap. Untung pedang ingin menghajar dia dengan kekerasan. Siapa yang kau cari? Yesus orang Nazaret. I am he, kata Tuhan. Begitu didengar, I am, jatuh dan tersungkur. Karena dia raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah semesta alam. Dia bangkit pada hari yang ketiga, kembali ke tempatnya, Bukit Zaitun. Dia bilang begini, look, aku naik ke surga, ke rumah Bapakku. I am the Son of the living God. Dan dia akan turun kembali di tempat yang sama, dengan cara yang sama. Untuk apa? Menjemput saudara dan saya. Dan yang menjemputnya bukan orang Yesus dari Nazaret, tukang kayu. Yang jemput saudara adalah Raja segala raja. Yang kalau dia berdiri di depan musuh-musuh kehidupan saudara, dan dia katakan, I am he, biarkan anak-anakku pergi. Semua masalah, semua tantangan hidup, kalau dia katakan kepada masalah itu, semua masalah akan jatuh dan tidak bisa mempengaruhi hidup saudara. Amin saudara. Dia akan dibawa kepada pengalaman bersama dengan Allah. Saudara akan dibawa dari kekekalan kepada kekekalan, kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara akan merasakan betapa baiknya Tuhan, dan tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Apapun tantangan saudara, dia akan berdiri dengan saudara dan katakan, I am he, I am who I am. Amin. Mari berdiri bersama-sama. Kita mau katakan kepada Tuhan, God, saya tahu Allah saya, Allah yang luar biasa. Pulanglah dengan kata ini lagi saudara. My God is Almighty God. Allahku Allah yang berkuasa. Allahku Allah yang hidup. Namanya Yesus. Tantangan di depanku, bertemu dengan Allahku. Tantangan tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupku akan selalu dalam tangan Tuhan, kecuali Dia izinkan. Tidak ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, aku kuat menanggungnya. Because Tuhan katakan kepada hidup saudara, I am who I am.
sejalan bersama dengan Tuhan, kemenangan Kau jamin. Walaupun kami banyak persoalan, tapi kami tahu Allah kami, I am who I am. Yang mati, yang dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, yang naik ke surga, dan satu saat nanti turun kembali menjemput kami. Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pakai kami dalam hidup kami. Sepulang kami tempat ini Tuhan, supaya kami jadi berkat buat banyak orang, menguatkan yang lemah, menolong yang kekurangan. Kami percaya Allah kami Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka tangan saudara, saudara-saudara kekasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya, memberikan kau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita. Cinta kasih dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat pribadi kita, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan ada bersama dengan saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini saya Maranatha, Tuhan datang kembali. Apa saja yang kau lakukan dalam kehendak Allah berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya.